Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa ma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Masjid Al-Bai'ah, para ulama, guru-guru kita yang hadir, para kiai, pengurus masjid, Bilal, Karim. Alhamdulillah istimewa subuh ini kita bersama Gubernur Bengkulu Haji Helmi Hasan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bangunkan kita. Banyak orang tidak bangun lagi. Seluruh dunia ini setiap hari ada 360.000 orang lebih kurang tidak dibangunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa di Jakarta, berapa di Amerika, berapa di Eropa. 360.000. Yang lahir kira-kira 400.000 orang. Jadi pertumbuhan penduduk bumi sekitar 40.000 orang tiap hari. Kita termasuk yang dibangunkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita patut bersyukur. Alhamdulillah. Sebenarnya bukan bangunnya itu yang terpenting, tapi apa yang menjadi tanggung jawab kita dibangunkan Allah Ta'ala. Hadirin yang mulia, nikmat Allah kalau mau dihitung atas diri kita tidak terhitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Mata berkedip saja. Setiap menit lebih kurang 14 sampai 20 kali mata berkedip. Berapa satu jam? Berapa satu hari? Kalau satu kedipan disuruh bayar 1.000, mahal hadirin yang mulia. Jantung berdegup itu sehari lebih kurang 100.000 kali. Kalau 1.000 rupiah satu kali duduk, sehari 100.000 sewanya jantung. 2 hari 200.000, sebulan berapa, setahun berapa, beberapa tahun pakai jantung, 50 tahun. Pompa sanyo itu kalau 5 tahun tidak diganti berkarat. Mbah berapa tahun? 68 tahun pakai jantung. Beberapa kali ganti onderdil kalau pakai sanyo. Nikmat yang tidak dapat dihitung. Kemarin kami jumpa Kapolda Bengkulu. Beliau tesisnya S3. Itu tentang udara, oksigen. Sehari itu rata-rata kita mengkonsumsi oksigen 11.000 liter. Berapa harga oksigen 1 liter? Tadi saya searching harganya 2 juta 1 liter. Kalau dikali 11.000, 22 miliar satu hari. Nikmat yang besar. Kami bersama Pak Gubernur jumpa orang Indonesia di Kamboja, kerja jadi kuli bangunan. Jauh sekali dari Indonesia pergi ke Kamboja jadi kuli bangunan. Kita ajak ke masjid susah betul. Banyak alasan. Saya bilang, Allah berikan kamu karunia begitu banyak. Allah berikan kamu mata bisa melihat. Kenapa kamu tidak syukuri? Kamu gunakan mata untuk berjalan. Di Jambi saya bilang ada orang kaya pernah melihat tapi sekarang buta. Dia ingin melihat kembali. Kamu mau nggak jual mata kamu 10 juta? Oh, nggak mau. Kamu bilang kamu susah, miskin. Kamu punya mata, itu kan ada 2. Jual aja 1. Kamu dapat 10 juta, nggak mau. Udah 100 juta, nggak mau juga.
1 miliar. Ini orang Jambi, orang kaya. 1.000 juta, mau nggak jual mata kamu? Enggak. Mana Mbak? Mau jual matanya 1 miliar? Kan ada 2 matanya. Sebelah masih bisa melihat. Ya Allah, nikmat. Hadirin yang mulia, Allah berikan kita nikmat bertingkat-tingkat. Ada nikmat yang di luar badan kita. Nikmat rumah, kendaraan, keluarga. Tapi ada nikmat yang melekat pada diri kita, namanya nikmat kesehatan. Nikmat sehat lebih tinggi daripada nikmat harta. Zeron bercerita, ada satu orang datang sakit, mengadu kepada dokter. Dokter, saya sakit. Kata dokter, wah, kaki kamu harus dipotong kalau kamu mau selamat. Wah, tapi saya tidak punya uang dong. Ya udah, tunggu aja sebentar lagi kamu mati. Wah, saya punya kebun. Ya terserah. Ya udah, pulang dia jual kebunnya. Dia bawa duitnya ke dokter. Ini dokter, duit saya. Silahkan potong kaki saya, asal nyawa saya jangan hilang. Duit dikasih, kaki hilang. Nikmat kesehatan, nikmat nyawa lebih tinggi. Hadirin yang mulia, ada yang lebih tinggi daripada nikmat itu semua. Namanya nikmat iman. Untuk mendapatkan iman, hadirin yang mulia, para sahabat radhiyallahu anhu rela kehilangan hartanya, kebunnya, sawahnya, ladangnya, hilang untanya, bahkan rela kehilangan badannya, tangannya, tembus panah, dadanya, bahkan rela kehilangan nyawanya demi mendapatkan iman. Ya sahabat, karena mereka paham iman ini benda yang wajib dimiliki oleh setiap orang kalau ingin sukses. Tidak wajib memiliki harta, tidak wajib memiliki badan yang sehat, tidak wajib memiliki nyawa bahkan. Tapi kalau ingin sukses, wajib punya iman. Maka benda yang paling penting untuk diusahakan adalah iman. Iman ini satu bisnis. Iman adalah satu bisnis. Al adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Iman bisnis. Allah tawarkan bisnis. Allah nego dengan kita, mau ndak? Aku tawarkan kamu bisnis yang dahsyat, bisa menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Bisnis apa itu? Bisnis iman. Tu'minuna billahi wa rasulih. Masya Allah. Ini bisnis yang menguntungkan. Satu, bahan bakunya tidak pernah habis. Yang kedua, mudah didapatkan. Yang ketiga, packingnya mudah dibawa kemana-mana. Iman itu bisa dibawa ke Amerika, bisa dibawa ke Eropa, ke Australia, ke Afrika. Para sahabat meninggalkan Makkah, Madinah dulu, tidak bawa hartanya, mereka bawa iman. Dan barang dagangan itu laku, diterima di seluruh dunia. Karena cocok untuk semua orang. Produk ini cocok untuk orang kulit hitam, cocok untuk orang kulit putih, cocok untuk orang tua, cocok untuk orang muda. Iman cocok untuk laki-laki, cocok untuk perempuan, cocok untuk orang Betawi, cocok untuk orang Bugis, orang Makassar, orang Lampung, orang Bengkulu, orang Batak,
Cocok untuk semua orang. Maka iman ini produk yang paling bagus untuk didagangkan. Tapi hari ini orang tidak paham. Hari ini kalau kita jualan lipstick, nggak cocok untuk buat Pak Jenggot. Tapi iman cocok untuk buat Pak Jenggot, cocok untuk istrinya Pak Jenggot. Kita jualan jas hujan tidak cocok di musim kemarau, tapi iman cocok musim kemarau, cocok musim hujan. Iman cocok untuk semua musim. Iman cocok untuk semua negara, untuk semua provinsi, untuk semua kabupaten, untuk semua kecamatan. Hadirin mulia, iman penting untuk semua orang. Dokter penting memiliki iman. Kalau dokter tidak beriman, ada orang datang mengadu kena bisul. Enggak, kena bisul. Kalau datang ke dokter yang tidak beriman, wah bahaya nih bapak nih, jantungnya bocor tembus ke paha. Coba tuh, orang tuh bilang jantungnya bocor tembus ke paha. Kenapa? Karena tidak beriman. Orang kena panu, waduh bahaya bapak ini ginjalnya rusak. Ginjalnya rusak sampai menembus kulit bapak nih. Coba lihat kulit bapak jadi putih-putih. Dokter kalau tidak beriman, maka perlu dokter ini beriman. Saya ketemu dokter di Somalia, di Mogadishu. Saya bilang, enak ya kamu jadi dokter. Apa enaknya? Marah dia. Yang datang kepada saya orang sakit, mengerang, menangis, meronta-ronta, berdarah-darah. Orang Somali ini kalau kita lembut, dia lembut juga. Tapi kalau kita keras, dia lebih keras lagi. Jadi mungkin tersinggung dia. Jadi dia bilang, apa enaknya saya jadi dokter? Dia bilang, apa enaknya kamu nggak sadar apa yang kamu lakukan kepada pasien. Yang kamu lakukan itu cuma ngasih suntik, kamu ngasih pil, Allah yang sembuhkan, kamu yang terima duit. Dia diem, kemudian dia bilang, sah katanya. Dia bilang, bisa nggak kamu menyembuhkan orang sakit? Nggak bisa. Saya juga kadang-kadang sakit. Dokter juga kadang-kadang sakit. Cuman sakitnya dokter tuh dirahasiakan supaya orang tetap datang berobat. Begitulah hadirin mulia. Iman penting untuk dimiliki setiap orang. Hari ini orang lupa usaha atas iman. Saya jumpa petani durian di Thailand. Saya bilang, ya enak kamu jadi petani. Apa enaknya? Saya harus ke hutan, harus membabatnya, membersihkannya, menjaganya. Saya kena lumpur, saya digigit lintah. Saya bilang, apa yang kamu lakukan? Itu kamu membersihkan tanah, buminya Allah. Kamu nanam pohon durian, duriannya Allah. Kamu cuman menyirami air, airnya Allah. Allah yang keluarkan akarnya, Allah yang keluarkan batangnya, Allah yang keluarkan daunnya, Allah yang keluarkan bunganya. Allah rubah bunganya yang kecil menjadi besar. Allah rubah warnanya dari hijau menjadi kuning. Allah rubah rasanya dari pahit menjadi manis. Ini semua kerja Allah. Apa yang kamu lakukan? Ya, begitulah.
Hari ini orang tidak paham bahwa semua yang terjadi ini kerja Allah. Begitu juga para pedagang, dipikir dialah yang hebat mendatangkan pembeli. Tidak, hadirin, semua ini kerja Allah. Di Kamboja kami bersama Pak Gubernur itu mengulang-ulang bayan Pak Cece tentang keinginan kita. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, anta turid wa ana urid wa la yakunu illa ma urid. Kamu punya keinginan, saya juga punya keinginan, tapi yang terjadi itu keinginan saya, kata Allah. Wa in salamtani ma urid kafaituka fi ma turid. Kalau engkau capaikan, kalau engkau dahulukan keinginan aku, maka aku akan capaikan keinginan kamu. Wa lam tusallimni ma urid ta'idtuka fi ma turid wa la yakunu illa ma urid. Tapi kalau kamu belakangkan keinginan aku, maka aku akan letihkan kamu, aku akan bikin capek kamu. Tapi yang terjadi itu keinginan aku juga. Sebenarnya ini sebuah sistem, ini sebuah rahasia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bocorkan kepada kita. Kalau kita ingin mencapai sesuatu, dahulukan keinginan Allah. Kalau Allah yang capaikan keinginan kita lebih daripada apa yang kita rencanakan, maka dia yang mulia. Kalau orang pantai itu begitu, dia akan dahulukan apa yang disukai Allah. Allah akan mencapaikan apa yang dia sukai. Allah akan berikan apa yang dia sukai. Maka kita perlu cerdas melihat apa yang harusnya kita buat. Nabi mengajak para sahabat itu hidup cerdas. Dulu kehidupan sahabat sebelum datangnya Islam, jahil, degil, mereka ini musuhan, mereka ini bahkan perang, bunuh-bunuhan, mereka miskin. Ini kehidupan sahabat. Tapi Nabi membawa mereka kepada kecerdasan, Nabi membawa mereka kepada iman, dan dengan iman itu mereka berubah. Dari jahil berubah jadi alim, dari degil berubah menjadi beradab, mulia, dari musuhan berubah jadi kasih sayang, dari perang bunuh-bunuhan berubah jadi damai, dari miskin berubah jadi kaya raya. Kaya raya sahabat hadirnya mulia. Di zaman Sayyidina Umar datang kekayaan ke Madinah, kata Pak Cecep itu 3 miliar dinar. Satu dinar itu 4,25 gram emas. Di Jakarta Selatan berapa harga emas, Mbah? Nggak tahu. Mbah ini stok emasnya udah banyak, jadi nggak perhatikan lagi berapa harganya. Harga emas sekarang hampir 2 juta per gram. Kita kasih diskon lah 50%, 1 juta supaya gampang kita hitung. 1 juta kali 4,25 gram, katakanlah 1 dinar itu 4 juta kali 3 miliar sama dengan 12.000 triliun. 12.000 triliun kekayaan sahabat, Bah. Konon utang Indonesia hanya 8.000 triliun. Ah, itu pinjam uang sahabat masih sisa mereka 4.000 triliun. Allah. Jumlah sahabat lebih kurang 124.000. Kalau 12.000 triliun dibagi 124.000, setiap kepala itu dapat jatah 96,7 miliar.
Bayi baru lahir langsung dapat jatah 96,7 miliar. Beda di NKRI ini katanya, setiap bayi lahir sudah menanggung hutang 20 juta. Engkau nyawa mati ini mewariskan hutang 20 juta. Apa yang salah di negeri kita ini? Kata Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, karena kita ini gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewati. Nah, salah kita. Nabi itu membawa sahabat ke masjid. Falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sembahlah Rabb daripada rumah ini. Makmurkan rumah Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan makan, menghilangkan lapar. Allah Ta'ala yang memberikan keamanan, menghilangkan ketakutan. Jadi kesejahteraan dan keamanan, prosperity and security. Syarat satu negara yang dikatakan gubernur itu antara lain harus ada prosperity, harus ada kesejahteraan. Itulah maksud negara dibuat, agar penduduk sejahtera. Dan harus ada keamanan. Gak boleh ada perang, gak boleh tembak-tembakan. Kemudian harus ada wilayah. Jadi untuk kemakmuran satu keluarga, satu kampung, satu provinsi, satu negara, gampang sebenarnya. Falyabudu rabb hadzal bait. Makmurkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah terbukti sistem ekonomi langit inilah yang diperhatikan sahabat radhiyallahu anhu. Makmurkan masjid itu sistem ekonomi langit. Datang sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, kami ini kena krismon. Mungkin listrik sudah bunyi kalau zaman sekarang. Belum ada uang untuk beli pulsa. Udah tit. Mungkin anak minta bayaran pondok, macam-macam. Mereka datang kepada Nabi, ya Rasulullah, nak krismon di rumah. Rasulullah tidak kasih modal dagang di pasar. Rasulullah tidak kasih bibit tanam di kebun. Rasulullah tidak kasih kambing untuk ternak di padang rumput, tidak. Nabi bacakan ayat wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan keluargamu sholat. Sholat itu solusi. Sekarang coba kita lihat satu negara, lebih banyak mana orang sholat daripada tidak sholat? Mana Mbak? Satu provinsi Banten nih, provinsi apa nih? Jakarta Selatan. Lebih banyak mana orang sholat dibanding tidak sholat? Satu kecamatan nih, perkecil lagi, lebih banyak mana orang sholat tidak sholat? Atau satu kelurahan aja, atau satu RW saja, satu RT saja, satu kampung ini aja, komplek nih, lebih banyak mana orang sholat dibanding tidak sholat? Terus pengen sejahtera, rumusnya diajarkan Nabi, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu sholat. Sejahtera kehidupan sahabat, mereka menegakkan sholat. Sahabat tuh kalau mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang nyangkul langsung tinggalkan kebunnya, yang dagang langsung tinggalkan tokonya, yang ngantor langsung tinggalkan mejanya, berbondong-bondong mereka ke masjid. Sejahtera kehidupan mereka, walaupun negeri mereka gersang, sejauh mata memandang pasir, batu, kering kerontang, panas terik di siang hari, dingin menusuk tulang di malam hari. Kita ini azan berkumandang, yang nyangkul tetap nyangkul, yang dagang tetap dagang, yang ngantor tetap ngantor. Bukan kesejahteraan yang datang hadirin, hutang yang datang hadirin. Padahal negeri kita sejauh mata memandang hijau royo-royo, gunungnya besar, dalam gunung ada emas, ada minyak, ada batu bara, lautnya luas, ikannya besar, dalam laut ada mutiara. Tapi kok hidup tidak sejahtera, bahkan sengsara. Apa yang salah hadirin? Karena gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewati. Masya Allah. Maka insya Allah hadirin yang mulia, kita harus bergerak hari ini. Ajak umat untuk datang ke masjid. Kita hidupkan dahulu yang pernah dihidupkan Nabi SAW bersama sahabat, sehingga berubah kehidupan kita juga. Sebagaimana telah
berubah kehidupan mereka. Insya Allah tanggal 28, 29, 30 November ada tablik akbar. Insya Allah akan diselenggarakan di Bengkulu, Pantai Panjang Bengkulu. Dicatat baik-baik. 28, 29, 30. Ada persiapan lebih kurang 5 bulan lagi. Dari sekarang kita door to door, sampaikan kepada setiap orang akan ada tablik akbar, pertemuan umat Islam. Bukan hanya seprovinsi Bengkulu, bukan hanya sepulau Sumatera, bukan hanya senegara Indonesia, tapi seluruh dunia akan datang ke sana. Orang-orang Bengkulu harus siapkan diri menjadi orang Ansor. Kenapa harus siapkan diri menjadi Ansor? Karena orang Ansor ini didoakan khusus oleh Rasulullah SAW. Allahumma ighfir lil Ansar wa abna'il Ansar wa abna'il Ansar. Wahai Allah, ampuni dosanya orang-orang Ansor dan anak-anak orang Ansor serta anak-anak orang Ansor. Masya Allah. Didoakan oleh Nabi, bukan kiai, bukan ustadz yang mendoakan nih. Nabi yang mendoakan. Kira-kira kalau Nabi yang doakan diterima apa tidak, Pak? Bukan kira-kira, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang doakan. Karena itu perlu kita membuka rumah-rumah kita untuk menerima tamu-tamu datang dari seluruh dunia. Setiap satu suap makanan dimakan oleh tamu, itu dikatakan pahalanya haji dan umroh yang sempurna. Satu suap makanan. Tamu datang membawa 1000 rahmat. Ketika tamu pergi, maka dosa-dosa tuan rumah dibawa pergi oleh tamu-tamu itu. Betapa indahnya menjadi orang Ansar. Padahal jatah rizki tuan rumah itu tidak bisa dimakan oleh orang yang datang, itu nggak bisa. Jatah rizki tuan rumah tidak bisa dimakan oleh tamu. Tamu juga nggak bisa makan jatah rizki tuan rumah. Jadi orang itu hanya bisa makan jatah rizkinya masing-masing, nggak bisa tertukar. Satu biji kurma yang tumbuh di Madinah, kalau tertulis namanya Mbah Solehuddin, satu biji kurma nih tumbuh di Madinah, tertulis di kurma itu Mbah Solehuddin di Jakarta Selatan. Itu kurma tidak akan terbang ke Amerika, tidak terbang ke Eropa, tidak terbang ke Australia, terbangnya ke Indonesia. Indonesia ini penduduknya hampir 300 juta, dilewatin semua itu sampai dia ke Jakarta Selatan, sampai di mulutnya Mbah Solehuddin. Coba, rezeki tidak bisa tertukar. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, usaha kamu mencari rezeki dibanding usaha rezeki mencari kamu tidak ada apa-apa. Kata Imam Syafi'i, kalau rezeki saya tertulis di dasar laut, maka dia pasti akan sampai. Jadi untuk perkara rezeki harusnya tenang. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, khalaqtuka lil ibad fala tal'ab wa qasamtu laka rizquka fala tat'ab. Wahai hambaku, aku ciptakan engkau untuk ibadah. Maksud Allah ciptakan kita itu untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepadaku. Jadi Allah Ta'ala sampaikan, khalaqtuka lil ibad, aku ciptakan engkau untuk ibadah. Fala tal'ab, jangan kamu main-main. Dalam ibadah itu jangan main-main, dalam taklim itu jangan main-main, dalam khuruj itu jangan main-main, dalam dakwah jangan main-main. Kita ini diciptakan Allah untuk ibadah. Wa qasamtu laka rizquka, aku yang jamin rezeki kamu. Fala tat'ab, jangan capek-capek. Urusan rezeki kita dilarang oleh Allah untuk capek-capek. Kita dilarang berkeringat untuk urusan rezeki. Kita disuruh berkeringat untuk ibadah. Kita disuruh berkeringat untuk jaulah. Kita disuruh berkeringat untuk ususi, untuk tashkili, untuk usuli. Kasih tahu ini umat untuk datang, untuk hadir di medan istimewa. Disuruh kita berkeringat untuk itu. Maka dia mulia, kita perlu memikirkan apa yang
disampaikan Nabi SAW kepada kita. Itu pentingnya kita taklim setiap hari. Kita baca itu perintah-perintah Allah. Kita baca itu fadilah-fadilah yang dijanjikan oleh Allah atas diri kita. Maka dia mulia, kita harus perbaiki akhlak kita. Di akhirat ada orang datang membawa pahala yang begitu mengagumkan. Ketika timbunan pahala diletakkan di samping gunung, gunung itu kecil. Itu hebatnya. Tidak lama setelah itu datang orang menuntut. Maka diberikanlah sebagian. Datang lagi orang lain, nuntut juga, perlu disakiti, kasih lagi sebagian. Lalu datang lagi orang, karena mungkin ditendang, digibah, akhirnya dikasih lagi. Lama kelamaan habis rata pahalanya. Sudah rata, masih datang orang juga. Saya juga pernah ditipu. Wih, mau bagaimana lagi? Nggak ada lagi pahalanya bisa diberikan untuk membayar. Akhirnya apa? Dosa-dosa orang itu ditimpakan kepadanya. Ini yang disebut Nabi muflis. Apa itu muflis? Bangkrut, bankrupt. Tadinya punya harta begitu banyak, kemudian berkurang, kemudian habis, kemudian minus. Ini bankrupt. Kenapa? Karena akhlak yang buruk. Maka perlu kita jaga. Akhlak ini buah, imannya akar, kemudian ibadahnya itu batang, kemudian ranting-rantingnya itu muamalah, daun-daunnya itu muasyarah, dan buahnya itu akhlak. Yang dirasakan manis, sepet, pahit itu adalah buahnya, yakni akhlak. Kita perlu perbaiki akhlak kita. Kita datangin orang, kita jumpa orang, kita beritahu. Sukses itu dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan ini kita harus latihan hadirin. Latihan ini sebentar saja, 4 bulan. Siapa niat insyaallah? 4 bulan. 4 bulan 2 kali, 4 bulan 3 kali. Sebenarnya itu latihan. Sekarang dianjurkan jadi 6 bulan. Lama-lama nanti 8 bulan. Sudah banyak yang praktekkan 8 bulan. Sekarang juga sudah banyak yang praktekkan 1 tahun. Sebenarnya maksudnya agar dakwah jadi maksud hidup. Seperti sahabat dahulu tidak ada 3 hari, 40 hari, 4 bulan tidak ada. Tapi ini terbiah bertahap-tahap. Beruntung orang masyayikh kita ini mengajarkan kita, memberikan kita kesempatan latihan. Hanya sebentar, 3 hari. Orang hari ini meninggalkan juga anak istrinya berhari-hari, berbulan-bulan. Saya jumpa orang dari Jawa Timur di Malaysia. Apa kerjanya di sana? Kerja jadi kuli bangunan. Udah berapa tahun nggak pulang? Udah 2 tahun. Jadi untuk urusan dunia orang itu rela meninggalkan anak istrinya bertahun-tahun juga. Untuk urusan agama, keselamatan diri kita nanti ketika menjawab pertanyaan dalam kubur, keselamatan diri kita nanti di padang mahsyar, keselamatan diri kita melewati jembatan sirat, itu perlu kita usahakan. Dan itulah usahanya sahabat. Selama-lamanya seumur hidup mereka, kita hanya 3 hari. Bersedia insyaallah. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.